Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wala hawla wala quwata illa billah. Baiklah, hari ini kita belajar maqasid syariah. Ini temanya adalah tentang lembaga-lembaga fatwa lain. Contoh penerapan maqasid syariah dalam fatwa lembaga-lembaga fikih. Lembaga fikih ini kemarin kita sudah belajar ya. Ada pertama itu fatwa-fatwa fikih DSN MUI, fatwa yang kedua fatwa-fatwa fikih AAOIV, akuntan ya, Association Akuntan. Kemudian itu pusatnya di Bahrain. Kemudian nanti ada lembaga OKI, organisasi Islam dunia gitu. Nanti mereka juga berfatwa di OKI itu, pusatnya di Jeddah ya. Jadi kita akan bahas maqasid syariah dari lembaga-lembaga fikih yang lain. Atau mungkin lembaga-lembaga fikih yang lain itu adalah pendapat para ulama disebutkan di sini. Jadi apa yang dibahas di kemarin, yang dibahas oleh DSN MUI dan yang dibahas oleh AAOIV tentang fatwa-fatwanya menurut maqasid syariah, nanti di lembaga-lembaga lain ini juga akan dibahas. Kadang-kadang ada yang bersentuhan dan kadang juga tidak bersentuhan tema-temanya. Baik, sekarang kita masuk ke temanya. Lembaga apa saja? Pertama, lembaga-lembaga lain itu membahas tentang transaksi yang berlaku dalam produk giro atau wadiah. Jadi transaksi apa yang berlaku di produk giro atau wadiah? Wadiah itu kan titipan ya. Giro itu juga titipan. Giro wadiah. Giro wadiah itu sama sih seperti orang nabung. Ya. Giro wadiah itu nabung atau titipan. Cuman kalau giro itu kan dia bisa mau dibuatnya kertas untuk bisa seperti cek itu ya, untuk orang mengambil sesuatu. Nah, itu bedanya giro dengan tabungan biasa. Kalau tabungan biasa kan orang sendiri, penabung sendiri yang harus ngambil ke bank. Kalau giro itu kan dia ada diberikan kertas. Kertas itu nanti dia boleh bawa pulang. Nanti kalau dia ada transaksi, dia boleh wakilkan ke orang lain untuk mengambilkan uangnya atau menabungkan uangnya. Tapi ada tanda tangannya gitu, tanda tangan basah. Itu bedanya giro dengan tabungan biasa. Lanjut. Nah, bagaimana transaksi yang terjadi? Dalam forum aplikasi transaksi giro dan tabungan wadiah, sepakati antara nasabah dengan bank. Jadi ada nasabah penabung dengan bank-bank syariah, tercatat beberapa hal berikut. Akad yang digunakan dalam akad wadiah adalah yadud daman. Jadi akad yang dilakukan oleh si penabung atau nasabah dengan bank itu adalah yadud daman. Yadud daman itu adalah akad si penerima tabungan atau bank itu menjamin uang yang dipegang oleh bank. Sebenarnya akad aslinya wadiah itu kan akad aslinya amanah. Yadul amanah namanya. Amanah itu kalau dalam transaksinya itu, kalau bank tidak boleh mempergunakan uang orang lain. Kenapa? Karena bank itu hanya menerima amanah titipan dari nasabah atau penabung amanah, dan dia nggak boleh ngambil, nggak boleh memakai uang tersebut. Tapi bank mengalihkan akad amanah menjadi yadud daman. Jadi daman itu dia menjamin. Jadi dibolehkan bank untuk menggunakan uang tersebut, tapi bank menjamin bahwasanya uang yang dipakainya akan dikembalikan kepada
penabung dengan sejumlah uang. Dan bank boleh memberikan hadiah kepada boleh memberikan hadiah kepada orang yang nitip sebagai hadiah aja, tidak diberikan pakai bunga-bunga gitu, enggak gitu. Kalau pakai bunga dia riba kan, setiap titipan yang pakai bunga itu riba. Tapi kalau titipan yang tidak ada bunga itu enggak riba, cuman nanti di akhir bank memberikan bonus atoya namanya, memberikan bonus kepada penabung, itu boleh. Jadi yang dari awalnya akadnya amanah berubah domanah, ya. Yakni nasabah sebagai penitip dana disebut mudi dan bank sebagai penerima titipan disebut muda alaih. Bank juga memberikan bonus. Nah, dan kan bank juga memberikan bonus saja diberikan ya, karena dia menggunakan uang orang tersebut, kemudian itu beruntung berikan bonus atas kehendak pihak dari bank tanpa disyaratkan oleh nasabah memberikan bonus kepada nasabah pemilik giro. Jadi nggak disyaratkan, kalau disyaratkan dia jadi riba. Nah, itulah transaksi yang terjadi di tabungan sekarang gitu. Jadi amanah berubah menjadi damanah, dan kemudian bank memberikan bonus kepada si penabung. Dalam fikih, para ulama sepakat bahwa wadi penerima titipan adalah yadul amanah, pada dasarnya amanah, percaya. Artinya ia tidak bertanggung jawab atas risiko-risiko kehilangan, dia tidak bertanggung jawab atau kerusakan yang terjadi pada titipan, selama hal ini bukan diakibatkan dari kelalaian. Jadi karena kelalaian dia tidak berisiko dari penerima dari pembelian barang titipan. Kalau seandainya awalnya amanah kan, dan dia sebenarnya tidak mengambil risiko karena dia titipan, tapi kalau dia berubah akadnya menjadi dhamanah, maka dia mengambil risiko berarti. Nah, dan dia wajib mengganti barang yang dititipkan oleh penabung tersebut. Jadi intinya adalah kalau menabung di bank, akadnya bukan yadul amanah, tapi akadnya adalah yadul dhamanah, bukan amanah tapi dhamanah. Dhamanah itu adalah dia jamin. Jadi uang kita dipakai, kemudian dia jaminkan bahwa akan dikembalikan lagi, kemudian setelah itu akan diberikan bonus, gitu ya. Di antara dalil yang menegaskan bahwa titipan itu adalah akadnya amanah, nih dasarnya ya, akadnya amanah tidak ada jaminan. Sunnah Nabi, penerima titipan tidak menjamin. Nah, penerima titipan itu tidak menjamin, kata Nabi SAW. Laisa alal mustaudi'u dhamanun. Itu aslinya. Karena Allah menanamkan amanah berbeda dengan jaminan. Jadi Allah menanamkan amanah itu beda dengan jaminan. Kalau amanah ya amanah, gitu kan? Yang C-nya wadi penerima titipan, ini C, ini B, ini C. Penerima titipan itu telah menjaga titipan tersebut tanpa ada imbalan. Jadi dia jaga ya tanpa ada imbalan, dia juga dapat imbalan. Terus jika ia harus menjamin kehilangan titipan, maka masyarakat akan enggan menerima titipan orang lain, padahal jasa ini sangat dibutuhkan. Begitu pula transaksi wadi titipan ini termasuk akad wakalah, sebenarnya akad wakil. Si penitip mewakilkan kepada yang menerima titipan, di mana penitipan aset mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya. Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan, karena kalau sebenarnya penerima titipan tidak boleh memanfaatkan karena pelanggaran terhadap muqtadah atau tujuan. Akad wakalah, barang yang masih menjadi miliknya. Jika wadi menerima titipan memanfaatkan, maka ia bertanggung jawab atau menjamin mengembalikan barang tersebut kepada orang itu semula. Kalau dimanfaatkan, maka dia menjamin barang itu akan dikembalikan. Itulah jadi akad transaksi di bank itu ya, karena kalau ditaruh uang di rumah kan jadi masalah, takut hilang nanti, maka boleh untuk menitipkan uang ke bank, tapi dia titipannya aslinya amanah tapi berubah menjadi dhamanah. Lanjut yang kedua, hukum muawadhah, saling berjanji dalam transaksi syarat. Jadi muawadhah itu artinya janji ya. Jadi saling berjanji dalam transaksi
eh, tukar menukar uang, itu namanya falas ya, valuta asing. Saling berjanji, si Alif punya duit dolar, si Alif punya dolar, Budi punya rupiah. Terus apa kata si Alif? Saya rencana mau nukar dolar, 1.000 dolar. Tapi nggak sekarang, seminggu lagi. Kata si Budi, oh iya saya juga mau tuh nukar rupiah ke ke dolar, rencana saya mau pergi ke luar negeri. Tapi ya seminggu lagi juga. Itu kan ada janji tuh. Ayolah kita tukar-tukar dolar kita dengan rupiah yuk. Gitu. Janji gitu. Pada dasarnya berjanji dalam tukar menukar uang falas itu sebenarnya tidak ada manfaat. Karena kan mata uang itu kan dia berubah-ubah gitu. Setiap hari itu dia berubah harganya gitu. Jadi lembaga-lembaga fikih, DSN, OKI, AOIV itu sebenarnya tidak membolehkan berjanji. Ya nanti aja pas ada uang dolar dan ada uang rupiah, si Alif punya uang dolar, si Budi punya uang rupiahnya, ya ketemu aja nanti dan hitunglah harganya sesuai hari itu gitu. Jangan dijanjikan akan ditukar seminggu lagi tapi harganya ditentukan sekarang, atau harganya sekarang terus ditukar seminggu lagi. Itu nggak boleh. Kenapa? Ya akan terjadi gharar, ketidakjelasan, atau mungkin ada unsur zoliman. Bisa yang dizolimi itu Alif dengan uang dolarnya, atau Budi dengan uang rupiahnya. Karena uang itu kan naik turun gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya berjanji dalam hukum transaksi tukar menukar uang ini tidak dibolehkan. Mu'adhah adalah janji kedua belah pihak saling berjanji melakukan sesuatu pada saat yang akan datang. Mu'adhah dalam akad syaraf berarti janji kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli falas atau valuta asing pada masa yang akan datang, itu janji namanya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mu'adhah itu diperbolehkan. Ini mayoritas diperbolehkan jika status janjinya tidak mengikat. Kalau mengikat tidak boleh ya. Tapi kalau tidak mengikat itu boleh-boleh aja, ngomong-ngomong lepas aja boleh. Misalnya dalam akad syaraf, maka kedua belah pihak tidak wajib menjual valuta asing karena sifatnya tidak mengikat. Jadi kalau tidak mengikat dibolehkan, tapi kalau mengikat tidak boleh. Mayoritasnya ulama begitu. Terus pada dasarnya mu'adhah yang dilakukan oleh kedua belah pihak akad tersebut mengikat menurut aspek agama dan tidak mengikat menurut aspek peradilan. Jadi kalau untuk agama, janji-janji itu kan dipakai. Janji itu dipakai. Tapi kalau menurut hukum itu nggak bisa dipakai. Terus jika mu'adhah itu dilakukan oleh kedua belah pihak akad itu bertujuan sebagai tahayul atau hilah ribawiyah untuk melakukan praktek riba seperti kesepakatan bertransaksi. Mu'adhah untuk melakukan transaksi bai' as-salaf, maka transaksi itu dilarang menurut syariat Islam. Dalam kondisi di mana akad jual beli tidak bisa dilaksanakan, ketiga, dilaksanakan karena objek jual beli belum dimiliki oleh penjual. Di sisi lain, ada hajat masif untuk mengikat pihak-pihak agar melakukan akad pada masa yang akan datang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain, atau sesuai tradisi perdagangan internasional seperti pembukaan ekspor barang. Maka dalam kondisi tersebut dibolehkan melakukan mu'adhah mengikat pihak-pihak akad baik berdasarkan ketentuan pemerintah. Jadi kalau yang C ini katakannya apa? Kalau untuk transaksi jual beli besar, ekspor impor gitu, ini dibolehkan mu'adhah. Karena kan kalau nggak
ini kan kalau janji-janji nggak mengikat, kalau diekspor impor kan susah. Ya karena apa namanya itu? Karena kebiasaannya begitu gitu. Kebiasaannya begitu. Misalnya ini yang ini ya. Nah, ini ada pengecualian ini. Misalnya gini. Saya mau ekspor dari Indonesia, si Alip mau ekspor dari si Alip dari Malaysia, Budi dari Indonesia. Si Alip mau ekspor mau ekspor minyak ini ya, minyak apa? Minyak goreng ke Indonesia. Si Budi mau ekspor sawit dari Indonesia. Kalau si Alip kan dari Malaysia, si Budi dari Indonesia. Terus transaksinya tentu perjalanan Malaysia Indonesia itu kan taruhlah seminggu gitu dengan kapal. Tentu uangnya kan beda. Uang Malaysia itu ringgit, Indonesia itu rupiah. Nah, transaksinya itu harus seminggu sebelum barangnya diterima kan? Dan itu kan sudah dimu'adhahkan gitu kan. Mu'adhah itu janji. Ya kesepakatannya sudah dari sekarang. Kebetulannya hari Senin, ke hari Senin berikutnya barang udah datang. Tapi sepakatannya sudah dimulai dari sekarang. Kalau memang itu kebutuhan dibolehkan. Tapi kalau nggak kebutuhan, orangnya dekat-dekatan itu nggak boleh ya. Tapi kalau seandainya kebutuhannya orang dekat-dekatan boleh. Nah, itu yang 3C. Mu'adhah dalam kondisi tersebut dalam poin ketiga yang C tadi itu tidak seperti hukum bai'ul mudhaf ilal mustaqbal, jual beli untuk masa yang akan datang. Itu enggak itu. Karena kan posisinya jauh Indonesia Malaysia. Oleh karena itu dalam mu'adhah objek barang tidak berubah menjadi milik pembeli. Begitu juga harga tidak menjadi tanggungan pembeli dan transaksi jual beli tidak terjadi kecuali ada ijab kabul pada waktu akad disepakati. Jika salah satu pihak melanggar janji pada kasus poin ketiga di atas, hukum peradilan dapat memaksakan untuk menyempurnakan kontrak atau kerugian yang dialami pihak lain dengan sebab pelanggaran janjinya tersebut. Hal ini untuk menjaga kesempatan yang hilang. Jadi kalau seandainya kasusnya begitu, jadi bolehlah bagi si peradilan untuk memarahin si Alif atau Syarif kalau transaksi tidak terjadi oleh seorang, gitu kan? Karena karena memang kebiasaannya begitu jauh gitu misalnya. Dah, kita anggap selesai itu ya. Berjanji pada dasarnya itu tidak boleh, ya kan? Berjanji dalam menukar valuta asing itu pada dasarnya tidak boleh. Tapi dibolehkan jika seandainya terjadi sesuatu yang dibutuhkan atau kebiasaannya karena jauh tempatnya dari Malaysia ke Indonesia itu dibolehkan. Oke. Berikutnya adalah akad ijarah al-mausu'ah fi azimmah. Akad ijarah itu kan akad sewa menyewa ya. Tapi bersifat zimmah. Zimmah itu janji. Jadi sewa menyewa diberikan sifat janji nanti gitu. Misalnya ini janjinya janji ini. Ijarah itu kan sewa menyewa mobil gitu, rental mobil gitu. Jadi uangnya sudah dibayar sekarang. Misalnya mau lebaran Idul Adha contohnya. Saya mau pergi ke Bandung. Terus saya datang ke rental mobil. Pak, saya mau rental mobil seminggu mau ke Bandung gitu. Lihat saudara. Baik. Tapi kan ini Idul Adha lama lagi. Hari Selasa, saya mau jalan hari Rabu gitu. Rabu ke Rabu lagi. Boleh Pak, boleh. Terus saya kasih duitnya.
kasih duitnya nih Pak, berapa seminggu? Seminggu sekitar 500, kasih. Nah, nanti ya Pak ya datang ke rumah hari Rabu jam 8 ya. Baik. Nah, padahal kan uangnya sudah dikasih, sementara sewanya belum dapat gitu. Kita belum berangkat ke Bandung gitu. Apakah itu boleh? Kalau di dalam akad itu kan riba nasiah gitu kan. Sudah diterima uangnya tapi jasanya belum kita dapatkan. Itu sebenarnya kan riba nasiah, memperlambat jasa gitu. Tapi itu dibolehkan. Nah, makanya transaksinya disebut akad ijarah, akad sewa menyewa yang bersifat janji gitu. Jadi sewanya bersifat janji. Jadi disewa tapi dijanjikan nanti ya. Ya, itu dibolehkan. Karena apa? Karena takut nanti mobilnya sudah dirental semua gitu. Kita nggak dapat mobil rental lagi gitu. Jadi udah gitu, kasih aja duit dulu. Itu dibolehkan. Tapi dengan syarat bahwa sewanya itu atau kita memang diperjanjikan untuk berangkat gitu, dipastikan lah. Lanjut, akad ijarah mausu'ah fi azimmah, sewa menyewa yang sifatnya janji, memiliki karakteristik yang khas sebagai berikut. Al-ijarah mausu'ah fi azimmah adalah jual beli jasa, jadi sewa menyewa jasa untuk masa yang akan datang dengan harga cash. Harganya sudah dibayar dulu. Ijarah mausu'ah fi azimmah disebut IMFZ. Ijarah mausu'ah fi azimmah itu terdiri dari dua akad. Itu akad ijarah, akad sewa, dan akad salam. Akad salam itu apa? Uangnya diberikan dulu. Terus yang C, akad ijarah, karena yang diperjualbelikan itu adalah jasa. Akad ijarah itu kan disebut akad ijarah karena dia menjualkan jasa. Sementara akad salam itu adalah objek ijarah yang diserahkan kemudian bukan cash. Oleh karena itu akad ijarah mausu'ah fi azimmah itu sering disebut dengan salam jasa atau forward jasa. Jadi bisa disebut dengan salam jasa, menyerahkan jasa, atau forward jasa atau nanti gitu. Jadi ya ada kemiripan ya. Kalau salam itu kan uang dulu, gitu kan. Salam itu barang gitu. Salam itu ada kaitannya dengan barang. Kalau ijarah ini kaitannya dengan jasa. Gitu. Manfaat barang atau jasa belum tersedia atau belum bisa dimanfaatkan pada saat akad. Tapi nanti pada umumnya dalam praktek kontemporer upah dibayar secara beransur-ansur. Jadi sebenarnya upahnya dibayar secara beransur. Boleh cash semuanya atau beransur-ansur, nanti saya bayar dulu ya, kan 1,5 juta tadi. 1 juta dulu saya bayar, nanti baru saya bayar 500 lagi. Ya, kita simpulkan bahwa ijarah mausu'ah fi azimmah itu pada dasarnya itu adalah boleh. Pada dasarnya itu ya pada dasarnya kan nggak boleh karena dia riba nasiah ya. Tapi akhirnya dibolehkan. Apa sebab karena dibolehkan? Karena apa? Karena akad ijarah mausu'ah fi azimmah ini dibutuhkan oleh masyarakat dan ini sudah terjadi secara umum dan dengan syarat bahwa jasanya tersebut memang akan diserahkan pada waktu yang sudah dijanjikan. Oke, kemudian belajar berikutnya adalah resiko. Ada istilahnya belajar tentang resiko. Resiko menurut Islam. Jadi resiko itu dalam Islam itu ada 3. Ada resiko wajib, ya kan? Ada resiko yang wajib. Memang kebiasaan itu memang resikonya memang resiko yang wajib. Kalau resiko yang wajib ini boleh nih orang mendapatkan keuntungan. Resiko yang wajib boleh orang mendapatkan keuntungan dari resiko yang wajib. Kemudian resiko yang tidak dibolehkan, berarti resiko dalam maisir atau resiko saya memakai uang orang. Misalnya kan saya mau memudarabahkan uang orang, mudarabah nih atau musyarakah nih. Terus uangnya itu saya judikan. Saya bawa judi uang tersebut.
itu resiko yang tidak dibolehkan. Memang beresiko juga itu uang itu gitu. Tapi beresiko yang tidak dibolehkan. Kalaupun nanti dapat untung, maka untungnya haram, nggak boleh dibagi. Kalau rugi, nah itu masalah. Terus nggak bisa dikatakan gini, rugi saya gitu kan, saya sudah berjudi itu saya kalah gitu. Terus yaudah kerugian kita bagi dua, nggak bisa. Itu namanya risiko yang tidak dibolehkan. Resiko yang boleh dikatakan orang itu beresiko adalah kalau dia jual apa? Jual apa ya? Kalau dalam transaksi jual beli, karena itu risikonya ada. Risikonya kan 3 tuh kalau transaksi jual beli. Pertama bisa untung, itu alhamdulillah keuntungan dibagi dua, atau bisa rugi, ya berarti ruginya dibagi dua, atau balik modal. Kalau balik modal ya nggak ada yang bisa dibagi. Nah itu resiko yang wajib. Yang penting bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang halal. Tapi kalau resiko yang tidak dibolehkan, dia bawa berjudi, maka kalau untung, untungnya tidak boleh dibagi. Kalau rugi, rugi orang rugi tanggung sendiri yang berjudi tadi. Terus kalau balik modal, ya udah kembalikan modalnya, jangan di ini kan lagi. Nah, itulah menjadi jenis risiko yang pahami. Jadi jangan, maksudnya di pemahaman, maksudnya di tema ini adalah jangan dianggap judi itu sebagai risiko gitu. Itu risiko yang tidak dibolehkan. Kalaupun untung, untungnya tidak boleh dibagi. Kalaupun rugi, ruginya pun tak boleh dibagi. Lanjut. Risiko adalah kehilangan milik. Itu risiko. Modal atau barang. Atau kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, resiko dalam misalnya menjadi 3 kan. Dapat diabaikan, horor, tidak dapat dihindarkan, yumkinu at-ta'awuz anhu, tidak diinginkan karena sengaja. Jadi resiko itu modelnya 3. Ya, resiko horor ayasir gitu, kemungkinan apa? Risiko kecil lah. Kemudian ada risiko menengah, kemudian ada risiko yang itu macam-macam risiko aja yang dibolehkan dalam Islam. Tadi secara keseluruhan saya sudah jelaskan ya. Yang ini apa? Yang penting itu adalah risiko itu risiko yang dibolehkan. Jangan risiko yang tidak dibolehkan. Risiko yang dibolehkan itu barangnya diperjualbelikan dengan jual beli yang halal gitu. Tapi kalau dijudikan itu risiko yang tidak halal dan itu tidak dibolehkan ya. Itu aja intinya lah, intinya. Dah, ketentuan hukum nanti ketentuan hukum dapat non halal ini bisa kita jelaskan nanti lah ya setelah ini. Tapi saya rasa di risiko ini cukup dulu lah pelajaran kita tentang risiko ya. Risiko. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.